Itu melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur membuat pembelajaran tatap muka dihentikan. Terkait kelanjutan sekolah tatap muka, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut masih menunggu evaluasi hingga 2 minggu ke depan. Satgas Penanganan COVID-19 Bangkalan mengirimkan surat agar seluruh pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah ditiadakan. Sebelumnya pembelajaran langsung sempat digelar pada pekan lalu selama 1 minggu. Namun pembelajaran kembali dihentikan karena terjadi lonjakan tinggi kasus COVID-19, terutama di 4 kecamatan Arosbaya, Klampis, 10, dan Kota Bangkalan. PTM untuk minggu ini saya hentikan sesuai dengan hasil rekomnya tim Satgas Kabupaten, ya, agar semua lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, SD, dan SMP untuk sementara ditunda dulu. Mungkin dalam kurun waktu 14 hari tim Satgas nanti akan melakukan evaluasi apakah PTM dilanjut atau tidak. Tapi terus terang minggu ini adalah minggu terakhir kalender pendidikan, ya. Tanggal 19 ini sudah rapot. Jadi walaupun nanti PTM bisa dilaksanakan mungkin di semester 1 tanggal 12 Juni masuk kembali. Sementara itu, Saudara, pemerintah kota Surabaya masih gencar melakukan penyekatan di pintu masuk Surabaya dari Jembatan Suramadu. Tidak seramai di hari kemarin, di hari keempat ini jumlah kendaraan yang melintas mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan pengendara yang melintas, petugas masih memperketat akses masuk bagi pengendara dari arah Madura melalui Jembatan Suramadu. Hingga pukul 10 pagi tadi, petugas menemukan 9 orang yang positif COVID-19 dari hasil antigen. Ke-9 orang ini kemudian dibawa ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk proses swab PCR. Informasi selengkapnya terkait lonjakan kasus corona di Jawa Timur, kita segera bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Didin Muhyiddin di Bangkalan dan juga Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Bangkalan terlebih dahulu. Didin, hingga kini bagaimana kondisi warga yang terinfeksi COVID-19 dari klaster 4 kecamatan di sana? Baik, Maidah dan saudara, lonjakan kasus COVID di Bangkalan saat ini masih terus terjadi. Tadi sempat mewawancari Direktur Rumah Sakit, ada 4 pasien yang kondisinya berat masuk ke Rumah Sakit Bangkalan. Namun karena sudah kondisi berat ini, mereka dirujuk ke Dr. Sutomo Surabaya untuk dapat penanganan lebih lanjut. Dan hari ini data dari Dinas Kesehatan, ada sekitar 80 warga yang positif yang tersebar di 4 kecamatan ini. Namun yang paling banyak dari Arosbaya, ada sekitar 70 warga sana positif. Nah, kalau untuk upaya dari pemerintah setempat agar penyebaran virus corona di Bangkalan tidak semakin meluas, apa saja yang sudah dilakukan? Baik, Maidah. Dari bantuan dari Pemprov Jatim telah mengirimkan mobil PCR. Mobil PCR ini menyasar 4 kecamatan yang mengalami lonjakan signifikan. Dari hasil tes di sana, sekitar 100 lebih warga dites, 70 positif warga Arosbaya. Nantinya yang positif ini akan segera dijemput oleh petugas untuk dibawa ke Balai Diklat, ataupun kalau kondisinya parah akan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo. Kalau untuk fasilitas kesehatannya termasuk tenaga medis, ruang perawatan, di sana sudah siap apabila ada kemungkinan meningkatnya jumlah kasus positif kembali di sana? Untuk rumah sakit sendiri sudah ada penambahan kemarin 50 bed dari Provinsi Jawa Timur. Dan akan ada bantuan dari tenaga medis juga dari Provinsi Jawa Timur untuk membantu jika ada lonjakan kasus di Bangkalan. Cuman untuk yang kondisi berat pasti akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Baik, terima kasih Didin Muhyiddin dari Bangkalan. Kita juga akan kemudian memantau bagaimana penyekatan di Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Alfian, sampai hari Selasa kemarin kan ada 8.000 lebih ya pengendara yang diswab oleh petugas. Nah, bagaimana dengan hari ini? Ya, Maidah dan juga selamat siang saudara. Mungkin di sisi Surabaya sendiri hampir serupa dengan yang ada di Bangkalan, di mana kalau pantauan kami kemarin pada hari ketiga itu ada 8.000 orang pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang mengikuti tes usap atau tes swab antigen di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya. Hari ini hari keempat, pantauan kami sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat.
data dari petugas jaga lebih dari 10.000 orang sudah melakukan atau sudah mendapatkan tes swab antigen untuk tracing atau testing pertama COVID-19. Dari 10.000 lebih orang yang mengikuti swab antigen tersebut, data dari hari 1 dan sampai hari keempat saat ini, ada sebanyak 305 orang yang dinyatakan reaktif atau positif tes usap antigen, yang semuanya langsung dibawa oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya bekerjasama dengan Satpol PP Kota Surabaya ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk mendapatkan tes lanjutan, yaitu tes swab PCR sendiri untuk menentukan apakah orang tersebut benar-benar terinfeksi atau terpapar COVID-19 atau tidak. Dari 305 orang yang hasil positif antigen tersebut, kemudian muncul angka Maidov kumulatif dari hari pertama sampai hari keempat ini, sementara data masih akan terus diperbaharui oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ada sebanyak 71 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan kemudian langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit rujukan di Kota Surabaya, baik milik pemerintah Kota Surabaya seperti Rumah Sakit BDH, Suwandi, maupun swasta seperti PHC dan lain sebagainya. Dan sementara sisa atau sebanyak 9.926 orang yang negatif hasil antigen maupun swab dapat melanjutkan kembali masuk ke Kota Surabaya ataupun putar balik ke Kabupaten Madura, seperti itu, Maidov. Sementara di sisi lain, pemerintah Kota Surabaya terus memperketat. Di sini ada 3 shift, di mana 1 shift ada 100 petugas jaga untuk proses testing swab antigen di pos penyekatan. Maidov. Alfian, kemarin ada insiden juga di mana banyak pengendara yang kabur dari tes swab dengan meninggalkan KTP-nya. Apa antisipasi yang dilakukan petugas supaya kejadian ini tidak terulang kembali? Antisipasi yang dilakukan oleh petugas memang ini hasil koordinasi baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Ini pemerintah kota menyiagakan full dari satuan Pol PP, Linmas, dan juga dibantu oleh Polrestabes Tanjung Perak dan juga Polrestabes Surabaya, di mana di sisi lain kemarin kami mewawancarai atau meminta keterangan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahwa di pos penyekatan sendiri yang mana per shift untuk petugas testing untuk antigen ini ada 60 orang, mulai hari kemarin hingga 12 hari ke depan ini ditambah 100 orang per shift, di mana dalam sehari ini ada 3 shift petugas medis, di mana ini akan menyasar sehingga mengecilkan kemungkinan untuk adanya warga yang kabur kendati memang KTP-nya sudah disita. Selain itu, koordinasi antara pemerintah Kota Surabaya bersama Kabupaten Bangkalan melalui instruksi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, nantinya direncanakan akan ada 1 pintu penyekatan saja, namun titiknya masih dikoordinasikan lebih lanjut apakah berada di titik Surabaya saja atau berada di titik Bangkalan Madura sebelum memasuki jembatan Suramadu. Jika nantinya memang titik penyekatan bersama kolaborasi antara pemerintah Kota Surabaya bersama Kabupaten Bangkalan ini berada di pintu masuk Suramadu sisi Madura sendiri, maka pemerintah Kota Surabaya akan terus menyuplai baik dari SDM seperti petugas jaga, termasuk petugas medis, termasuk juga alat antigen akan dikerahkan semua ke Bangkalan guna mempercepat proses testing dan penyekatan agar tidak terjadi kerumunan. Maidov. Baik, laporkan langsung dari Jembatan Suramadu, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman, dan sebelumnya ada Didin Muhyiddin langsung dari Bangkalan, Jawa Timur. Terima kasih kawan-kawan.